Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada suatu anak yang lahir sebelum waktunya. Kita buka dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Sudah? Kisah Rasul 1 ayat ketiga. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah apa? Penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang apa? Menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Buka lagi dalam Injil Matius 28 ayat 1. Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok apa? Menengok kubur, ya kan? Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah apa? Tempat berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan gentar, dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada. Nah, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka, yaitu siapa ini? Wanita-wanita itu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang dampak penampakan Yesus bagi gereja Tuhan. Yaitu bagi murid-murid dalam konteks itu, sekarang bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Saya mau tanya, setelah Yesus lahir, dia mati, terus dia bangkit. Setelah bangkit, setelah bangkit, tidak naik ke surga. Selama 40 hari Yesus menampakkan diri dulu. Selama berapa? 40 hari dia menampakkan diri. Tadi kita sudah baca kepada 500 orang, kepada murid-murid, kepada rasul, termasuk juga kepada wanita-wanita yang hari ketiga itu datang ke kubur Yesus. Dengan harapan mereka ingin meminyaki, karena saat itu tidak dikubur di tanah. Dikubur di goa apa? Batu dimasukkan. Dan itu kubur yang belum pernah dipakai. Itulah yang diambil dari seorang pengusaha anggur saat itu. Yang bernama siapa? Yusuf dari Are. Nah, jadi mereka harapan datang wanita-wanita itu Maria Magdalena dan wanita Maria yang lain dengan harapan mereka mau meminyaki tubuh Yesus yang sudah mati itu. Mereka kaget, ternyata sudah kosong kubur itu. Amin. Kenapa? Dia bangkit dan menampakkan diri dalam mereka perjalanan pulang. Jadi setelah Yesus lahir, mati, bangkit, tidak langsung naik ke surga, tapi apa? Menampakkan diri kepada murid-murid dan orang percaya. Tadi kita sudah baca sampai 500 orang sekaligus, ya kan? Termasuk rasul-rasul selama 40 hari. Dia menampakkan diri. Nah, penampakan dirinya pada saat ini masih ada enggak? Ini kan yang lalu. Nah, pertanyaannya sekarang yang pertama, penampakan diri Yesus masih ada enggak hari ini? Masih ada enggak? Masih. Melalui apa? Melalui firman ini loh. Dan rohnya. Kan Alkitab bilang, pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman adalah Allah, itu menjadi manusia, itulah Yesus. Lalu Yesus bilang kepada wanita yang berjumpa dengan dia di sumur Yakub itu,
tiba saatnya penyembah-penyembah benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran karena Allah adalah roh adanya. Jadi sekarang masih ada nggak penampakan itu? Inilah kalau mau tahu siapa Yesus. Firman yang hidup ini. Dan Roh Kudus yang bekerja itu. Amin. Nah dia masih menampakkan diri tapi dalam dimensi yang lain. Amin. Nah kenapa kok harus 40 hari? Ya kan? Kan 3 hari bisa, 1 minggu bisa. Kenapa harus 40 hari saudara? Hah? Nah kalau saudara pelajari Alkitab, angka-angka dalam Alkitab mempunyai arti. Contoh angka 7, itu dalam konteks pemahaman orang-orang Israel Ibrani, angka 7 adalah angka sempurna. Contoh, Yesus menciptakan langit bumi dengan seluruh isinya berapa lama? 6 hari dong. Aduh gimana sih baca? 6 hari, hari ke-7 istirahat, sudah sempurna. Amin. Terus bangsa Israel dan kelipatannya. Tuhan marah lalu dibuang ke Babel berapa lama? 70 tahun. Setelah 70 tahun baru dikembalikan untuk dipulihkan. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, Petrus tanya berapa kali kami harus mengampuni kepada Yesus? 7 kali? Yesus bilang bukan hanya 7 kali, 7 kali 70. Kalau 7 kali orang yang sama bisa menyakiti kita hari ini buang muka. Meskipun muka-muka dia sendiri kan. Besok ngeliat kita buang ludah. Ya kan? Besok menceritakan 7 kali bisa ya kan. Tapi kalau sudah 7 kali 70 itu kan sempurna banget. Memangnya 490 kali orang yang sama nyakiti kita setiap hari ya kan. Jadi artinya Yesus sedang berkata pengampunan itu tidak ada batas. Amin. Nah jadi 7 itu memiliki angka sempurna. Nah konteks hari ini kita belajar tentang 40. Dalam Alkitab, apa makna 40? Makna 40 itu artinya waktu pengujian dan pemurnian atau periode pembaharuan. Ini dalam bahasa Ibrani dikatakan dipakai dengan kata arba'im. Pernah dengar kata arba'im? Kalau ba'im ada. Arba'im dalam bahasa Yunani dipakai kata tesarakonta. Ini pengertiannya sama, artinya apa? Artinya pengujian dan pemurnian atau pembaharuan. Yesus bawa pembaharuan enggak? Iya. Konteks kehidupan zaman Taurat, dia ubah, dia genapi sampai sekarang kita hidup dalam perjanjian baru. Makanya namanya apa? PL dan Yesus mau mengubah seluruh tatanan kehidupan manusia. Mau selamat berbuat baik, tapi Yesus sekarang bilang, percaya aku. Karena aku sudah menggenapi tuntutan hukum Taurat. Amin. Nah jadi arti 40 itu artinya dari pengujian dan pemurnian atau periode pembaharuan. Yesus melakukan pembaharuan ini disebut dengan arba'im atau tesara konta. Nah saya beri contoh. Arti 40 ini dalam Alkitab banyak banget. Nuh air bah turun berapa hari? Baca dalam Kejadian pasal 7, ayat 4, 12, 17, 8, ayat 6 semua. Makanya baca Alkitab saudara udah banyak pengetahuan. 40 hari air bah turun, sampai selesai itu kan pemurnian. Orang berdosa Tuhan habisi dengan air bah, 40 hari. Tinggal orang benar, Nuh, istri, 3 anak, 3 mantu dan seluruh binatang dibawa masuk dalam bahtera itu. 40 hari. Kapan lagi? Mana lagi? Musa naik ke gunung menerima batu yang isi 10. Berapa hari? 40 hari. Apalagi? Bangsa Israel putar-putar di padang gurun sampai semua tidak masuk kan? Pemurnian terjadi kan? 40 tahun. Itu juga tidak masuk semua, akhirnya masuk Yosua dan generasi muda ke bawah. Mana lagi? Elia berpuasa di Gunung Horeb berapa tahun? Atau berapa hari? 40 hari. Mana lagi? Goliat ancam bangsa Israel berapa hari? 1 Samuel 17 baca ayat 16. 40 hari setiap hari diancam, ditakut-takutin. Mana lagi? Yehezkiel berbaring di sisi kanan Tuhan berapa hari? Yehezkiel 4 ayat 5 sampai 6 itu 40 hari.
Tuhan perintahkan Yunus untuk datang ke Niniwe memperingati kota itu supaya bertobatlah. Selama berapa? Kalau tidak dalam waktu 40 hari dihabisi. Tapi untuk mereka bertobat dan berpuasa. Ya kan? Mana lagi? Yesus di padang gurun sampai dicobai berapa hari? 40 hari, ya kan? Nah, dalam Bilangan pasal 13, pengintai-pengintai mengintai kota Kanaan sebelum mereka masuk, berapa hari? 40 hari. Ya kan? Jadi jelas di sini Saudara, 40 hari itulah artinya, maknanya adalah apa? Pengujian dan pemurnian atau periode pembaharuan. Itu sebabnya Yesus tidak selesai sampai di situ, bangkit 2 hari, 3 hari, tapi 40 hari. Karena apa? Dia melakukan pembaharuan. Amin. Nah, jadi inilah makna daripada apa? Penampakan Yesus bagi murid-murid dan bagi seluruh orang percaya, ya kan? Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya apa? Penampakan Yesus 40 hari untuk menjadikan bahwa Yesus membawa pemurnian dan pembaharuan. Makanya kita kenal dengan perjanjian baru, perjanjian lama. Tuhan ubah semua. Sekarang kita hidup dalam konteks perjanjian baru. Hidup hanya karena kasih karunia, keselamatan hanya karena anugerah yang diberikan melalui Dia. Amin. Nah, ini namanya pembaharuan. Makanya 40 hari. Jadi 40 hari itu bukan iseng-iseng. Itu ada makna semuanya. Seperti angka 7 tadi saya katakan, ya. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan kita. Kalau gitu apa dampaknya penampakan Yesus selama 40 hari itu bagi murid-murid dalam saat itu, bagi gereja Tuhan sekarang atau orang percaya atau anak-anak Tuhan hari ini? Apa dampaknya? Saya akan sampaikan secara cepat saja. Soalnya habis ini sebentar saya harus cepat pulang karena mau berangkat. Ya, jadi habis ini saya lama-lama ya. Bantu doa. Karena nanti sore jam 6 take off udah ke UK. Tahu UK? Itu LA. Ya kan? Ya sekalian nengok GB sana. Tapi tanggal 28 sudah nongol lagi di Indonesia. Ada yang mau ikut? Daftar sama Eki. Ya. Jadi hari ini nih, kali ini biasa berangkat kan jam 12 lewat sedikit kan, jadi udah masuk tengah hari berikut. Hari ini pesawat penuh semua, akhirnya cuma bisa berangkat jam 6 sore. Berarti kita harus tunggu di airport selama 8 jam. Besok pagi baru berangkat. Tapi untung sana airport di Dubai itu kan, Dubai kan airport terbesar di dunia kan. Jadi lengkap, ada mall di dalam, udah 24 jam. Jadi cari aja kursi-kursi untuk kursi kayak orang di pantai tidur-tiduran tuh bisa disediain ya kan. Tapi emangnya bisa tidur juga. Karena apa? Kita berangkat jam 6 nanti tunggunya untuk ke Inggris. Tunggu pesawat yang jam tadi tengah malam itu. Kan digabung, gak mungkin sendiri-sendiri. Itu yang bikin lama. Ya, itulah resiko ya. Saudara tahu sendiri airport Dubai. A, B, C, D. Sampai berapa, sampai F apa, baru A1, A2, A3 sampai 30 sekian. Gedenya ampun-ampun ya. Nah, nanti saudara bantu doa, saya bertiga nanti akan berangkat. Tapi tanggal 28 sudah ada. Nah, saya juga ingatkan, jadi kita minggu ke depan nih kita ibadah di tengah minggu, kita libur kan ada lebaran ya kan. Jadi kan tanggung-tanggung gitu kan. Kalian juga, saudara juga kan pengen agak santai ya kan, mungkin mau ikut minal aidin juga kan. Jadi kita libur, tapi tanggal 29 mulai lagi WBI ya, 29 ya. Nah itu mulai start lagi ya. Jadi 29 apa? 29 April. Ya. Hah? Hutan kayu. Oke, kita lihat sama-sama apa dampaknya penampakan Yesus selama 40 hari bagi gereja Tuhan atau orang percaya ya. Yang pertama saya pelajari Alkitab, ya dampaknya itu, penampakan itu yang pertama untuk membuktikan Dialah Tuhan yang hidup,
yang telah mengalahkan maut atas tuntutan hukum Torah. Jadi yang pertama, makna atau dampak dari penampakan Yesus itu untuk membuktikan bahwa dialah itu Tuhan yang hidup, yang telah mengalahkan maut atas tuntutan hukum Taurat. Lihat dulu dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai dengan ayat yang 57. 1 Korintus tadi, ayat 55 sampai ayat yang 57 saya akan baca di situ. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah apa? Sengatmu. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah apa? Hukum Taurat. Tetapi di situ dikatakan, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh siapa? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi yang pertama, apa dampaknya penampakan Yesus selama 40 hari bagi gereja Tuhan, bagi anak-anak Tuhan hari ini? Apa? Yang pertama, untuk membuktikan dialah Tuhan yang hidup, yang telah mengalahkan maut atas tuntutan hukum Taurat. Buka lagi Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya, siapa mereka di sini? Murid-murid. Setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berulang-ulang dia berbicara tentang kerajaan dan dia menampakkan diri selama 40 hari kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Apa tujuannya? Dia ingin menyatakan, dia ingin membuktikan, dia memberikan tahu kepada murid-murid dalam penampakan itu, aku inilah Tuhan yang telah apa? Mengalahkan maut atas tuntutan hukum Taurat. Dia menunjukkan, menampakkan diri itu, akulah Tuhan itu. Jadi Yesus itu menjadi Tuhan bukan setelah dia menampakkan diri, tapi karena dia Tuhan, dia bangkit dan menampakkan diri. Membutuhkan IQ minimal 120 untuk mengerti ini. Ya, saya ulang. Yesus menjadi Tuhan bukan setelah kebangkitannya. Amin. Tapi karena dia Tuhan, pasti bangkit. Ya kan? Karena dia Tuhan, dia bangkit. Nah, setelah dia bangkit, dia menunjukkan diri kepada murid-muridnya. Ini loh aku Tuhan yang sudah melesaikan tuntutan dosa, tuntutan hukum Taurat. Siapa yang berdosa harus mati. Inilah aku. Berarti pertanyaannya yang harus mati sebenarnya siapa? Harusnya adalah kita. Maka dalam surat Roma, coba Roma 6 ayat 23. Roma 6:23. Sebab upah dosa ialah maut. Maut itu kematian kekal artinya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi seharusnya kita yang mati, dia ambil alih, dia gantikan kita. Makanya kemarin saya sudah jelaskan dalam peristiwa kebangkitan itu, dari peristiwa kematian dan peristiwa kebangkitan Jumat Agung dan Minggu kemarin itu. Itu jadi satu paket ya, jangan diputus-putus ya. Jumat Agung dengan Paskah itu apa? Hari Minggu itu satu kesatuan. Ya kan? Nah, kenapa dia berteriak Eli Eli lama sabachthani? Kenapa? Karena dia betul-betul sudah menanggung dosa manusia itu. Nah, karena dia sudah dijadikan berdosa, Allah tidak lagi bisa bersekutu dengan dia, Allah pergi meninggalkan dia. Bapaknya pergi meninggalkan dia. Allah bisa nggak bersekutu dengan dosa? Tidak mungkin. Maka dia pergi meninggalkan, berarti ini berikan kepastian bagi kita bahwa dia benar-benar mati ganti kita. Nah, untuk membuktikan bahwa dia bangkit dalam kemenangan karena dia adalah Tuhan itu, bahwa dia adalah Allah itu sendiri yang telah mengalahkan maut atas tuntutan apa? Hukum Taurat, dia menampakkan diri kepada murid-murid 500 orang sekaligus, kepada rasul-rasul termasuk Maria Magdalena dan Maria yang lain waktu pagi-pagi datang ke gereja. Datang ke kubur maksudnya. Saking emosi kali ngomong. Ya kan?
Jadi yang pertama, apa dampaknya sih penampakan Yesus selama 40 hari bagi gereja Tuhan atau orang percaya untuk membuktikan dialah Tuhan. Yang hidup, yang mengalahkan maut atas tuntutan hukum Taurat. Makanya tadi dikatakan, hai maut di manakah kemenanganmu, hai maut di manakah sengatmu ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Ini kita bersyukur hari ini. Amin. Kenapa? Penampakannya itu sangat penting. Selama 40 hari. Karena dia ingin memurnikan setiap hati orang percaya. Lewat apa? Peristiwa penampakan. Untuk membuktikan dia itulah Tuhan sendiri. Yang datang ke dunia menyelamatkan setiap orang berdosa. Amin. Karena itu adalah merupakan tuntutan hukum Taurat, dia harus menggenapi. Maka dia bilang, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang menggenapi hukum Taurat. Matius 5 ayat 17. Ini alasan yang pertama. Jadi kita bersyukur dia tidak langsung naik, tapi menampakkan diri. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, apa dampaknya penampakan Yesus selama 40 hari itu? Bagi orang percaya, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, termasuk murid-murid pada saat itu. Yang kedua, menghalau rasa takut atau rasa khawatir dari murid-muridnya, atau dari gerejanya, atau dari orang-orang percaya, atau anak-anak Tuhannya. Dia menghalaukan rasa takut, dia menghalaukan rasa khawatir itu dan menggantikannya dengan shalom, dengan damai sejahtera dan sukacita. Jadi saudara tahu maknanya dia bangkit, sebenarnya dia ingin menghalaukan rasa ketakutan itu yang terjadi kepada murid-murid. Coba saudara lihat Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 22. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 22. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan apa? Pintu-pintu yang terkunci. Kenapa mereka kunci pintu? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Shalom itu kan. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu apa? Nah, kontras banget gak? Tadinya kunci karena ketakutan, khawatir. Setelah berjumpa dalam penampakan itu, mereka bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Setelah Yesus mati, disalibkan, dikuburkan, murid-murid hidup dalam tekanan ketakutan yang luar biasa. Saudara, saya dapat renungkan bagaimana keadaan Petrus. Petrus ini orang paling vokal, paling depan, dia memang cocok jadi pemimpin. Semua pada ikut dia. Akhirnya dalam rasa takut ya kan, pertama sudah dia sangkal ya kan, sekarang ya terakhir dia lihat mati digantung, udah gak bisa berbuat apa-apa. Maka mereka takut, mereka kumpul satu tempat, satu ruangan, lalu mereka tutup pintu dan mereka kunci karena takut kepada orang-orang Yahudi, termasuk orang-orang Farisi pada saat itu. Hidup dalam apa? Rasa ketakutan itu. Mereka takut sama sekali tentang keadaan karena pengharapan mereka kepada Yesus sudah gak ada. Apa artinya? Tadi kan didamba-dambakan kan? Tadi mereka sangat apa? Mendamba-dambakan Yesus. Melakukan mujizat, tanda-tanda heran, yang lumpuh yang berjalan, yang tuli mendengar, ya kan, yang buta dicelikan, yang mati bahkan dibangkitkan, yang mengalami pendarahan 12 tahun hanya Alkitab mencatat hanya ujung jumbai. Saudara tahu jumbai enggak? Jubah itu kayak ujung daripada jubah itu biasa ada kayak sedikit kayak tali itu loh. Itu dia.
dia jamah itu sembuh. Dahsyat nggak? Gimana murid nggak begini? Tapi terakhir dari perjalanannya, dia cuma lihat Yesus kayak ayam sayur. Nggak berdaya. Alkitab bilang kayak domba dibawa ke tempat sembelihan. Nggak berdaya. Ya pantaslah mereka rasa takut luar biasa. Dia pikir jangan-jangan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi akan menyerang mereka kembali. Maka mereka kumpul bersama-sama, kunci pintu, cari aman. Tiba-tiba Yesus menampakkan diri. Dan akhirnya mereka melihat itu apa? Yesus bilang, damai sejahtera, terimalah damai sejahtera dan sukacita. Dia hembuskan rohnya. Amin. Dan saat itu murid-murid yang takut khawatir berubah menjadi sukacita. Jadi saudara lihat penampakannya itu menghalau rasa takut, rasa khawatir, ya kan? Bagi gereja Tuhan, bagi murid-murid pada saat itu. Nah hari ini saya mau katakan saudara, Yesus menampakkan diri bagi saudara dan saya saudara, itu untuk menghalau rasa takut dan khawatir kita. Jangan mau lagi dibelenggu oleh rasa takut, jangan lagi mau dibelenggu oleh rasa khawatir. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalahkan semuanya itu. Amin. Semua itu sudah dikalahkan. Saya mau tanya begini, orang yang hidup dalam rasa khawatir, rasa takut itu ada rasa damai enggak? Hah? Begitu kita takut khawatir, hilang rasa damai. Amin. Tapi begitu roh Tuhan memenuhi hati kita, ada rasa damai. Tantangan pun ada, tapi kita berani menghadapinya. Amin. Saudara lihat, nah itu sebabnya saudara, Yesus waktu itu menampakkan diri. Karena dia tahu murid-murid ada tekanan rasa takut dan khawatir. Dia menampakkan diri untuk membawa damai sejahtera dan sukacita bagi murid-murid itu. Makanya dalam 1 Petrus 5 ayat 7 apa Petrus katakan? 1 Petrus 5, hafal, ingat gak ayat itu? Serahkanlah rasa takutmu, khawatirmu kepada dia, karena dia akan memperdulikan. Saya mau tanya gini, kalau Yesus katakan itu dia punya pengalaman hidup gak? Hah? Punya pengalaman gak? Punya. Jadi dia tahu pasti bagaimana orang dalam tekanan seperti itu. Jadi apa yang dia katakan dia sudah mengalami. Dia sebab bersumpah aku tidak kenal Yesus karena takut. Sekarang terakhir Yesus dipakukan dan tidak berdaya, dikuburkan, tidak berdaya, tambah lagi takut. Tapi begitu dia mengalami kebangunan rohani karena penampakan itu. Dan Roh Kudus telah memenuhi dia, menjadi beraninya luar biasa. Maka dia tulis dalam suratnya, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, karena dia akan memelihara hidupmu. Amin. Jadi ini pengalaman. Nah seringkali Tuhan izinkan loh kita menghadapi masalah tantangan. Supaya apa? Kita mengalami itu dan kita tahu bahwa Tuhanku itu dahsyat dan hidup. Saya seringkali tanyakan begini, siapa mau mujizat? Semua angkat tangan. Tapi saya tanya, siapa mau menghadapi masalah tantangan? Gak ada yang angkat tangan. Tidak mungkin ada mujizat kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan tanpa masalah dan tantangan. Amin. Jadi ingin lihat mujizat kuasa Tuhan? Amin. Ingin menghadapi masalah? Benar. Ya kan? Tidak mungkin saudara. Wanita pendarahan 12 tahun sudah berobat ke sana kemari, habis uang ya kan. Semua habis, tidak sembuh-sembuh. Dari tabib satu ke tabib yang lain ternyata tidak mengalami kesembuhan. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus dan dia katakan asal ku jamah ujung jubahnya aja saja aku pasti sembuh. Nah saudara bayangkan, saya dapat bayangkan karena itu orang berbondong-bondong kan. Mungkin dia dengan merayap, dengan fisik yang sangat lemah, mungkin pucat ya kan. Karena sudah kehabisan darah kan. Begitu 12 tahun, kalau sekarang tuh mungkin cancer kali ya. Mungkin. Dia pegang jubah, langsung Yesus stop. Menoleh kiri kanan tanya, siapa yang menjamah aku karena aku merasakan ada kuasa keluar dari diriku. Murid-murid bilang, bagaimana kita bisa tahu orang begini banyak? Tiba-tiba wanita itu dalam ketakutan, Yesus lihat. Hanya bilang, imanmu menyelamatkan engkau. Bukan hanya sembuh, diselamatkan karena dia percaya Yesus. Amin. Jadi lihat, wanita ini mengalami karena masalah. Seringkali kita tidak mau masalahnya mau. Tidak mungkin saudara.
Makanya jangan cengeng, dia nampakkan diri supaya kita takut. Jangan takut, jangan khawatir. Amin. Jadi siap ya. Siap menghadapi masalah supaya melihat kemuliaan Tuhan, bahwa dia bangkit dalam kemenangan. Amin. Jadi saudara, biar hari ini yang kedua, kenapa dia menampakkan diri 40 hari? Dia ingin menghalau rasa takut, rasa khawatir, khusus konteks saat itu kepada murid-murid. Dalam ketakutan yang amat sangat. Hilang sudah segala-galanya. Sampai takut, saya sudah dapat bayangkan bagaimana rasa takut mereka ini. Sampai mereka kunci loh, ngumpul sama-sama. Pikir ya kalau kita harus melawan, udah lawan rame-rame mau mati lah sama-sama ya kan. Tapi tiba-tiba Yesus nyatakan, sangat kaget mereka. Silakan lihat lubang tanganku yang berlubang, lambungku yang tertusuk tombak. Mereka sukacita, timbul bangkit kemenangan dalam diri mereka. Amin. Dan bukan hanya itu, Yesus bilang, terimalah rohku. Menjadi dahsyat luar biasa. Dan saudara boleh baca seterusnya. Murid-murid ini menjadi murid-murid yang luar biasa. Kenapa sekarang kita bisa jadi orang Kristen? Percaya Yesus. Kenapa? Gara-gara murid-murid ini. Yang pernah takut, khawatir. Sampai sekarang Injil diberitakan. Amin. Dan mereka mati, Injil berjalan terus. Makanya jangan ada rasa seorang pun berjasa dalam ladang Tuhan. Tidak ada jasa saudara, tidak ada jasa saya. Kita dapat melayaninya karena anugerah. Amin. Jadi jangan, kalau gue enggak pelayanan, gue mau lihat. Jadi apa itu? Tidak akan jadi apa-apa. Ini punya Tuhan, pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan tidak akan terusik dengan 1-2 orang siapapun. Amin. Mau keluar misalnya, mau tinggalkan karena jengkel, tidak akan mundur pekerjaan Tuhan ini. Justru Tuhan sedang memuji setiap kita supaya memiliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Amin. Jadi yang kedua apa? Menghalau rasa takut, rasa khawatir dari murid-muridnya termasuk saudara dan saya. Amin. Jadi dia menampakkan diri untuk supaya kita alami ini. Yang ketiga, kita nggak usah lama-lama. Yang terakhir, Tante Ana langsung bangun. Senyum yang terakhir. Tapi ada 6 poin nih. Jadi yang ketiga, kita lihat. Apa maknanya dampak penampakan Yesus itu kan? Apa dampaknya penampakan Yesus selama 40 hari itu? Bagi murid-murid, bagi kita juga hari ini. Yang ketiga, mengembalikan pengharapan yang baru bagi murid-muridnya yang telah kehilangan selama ini. Jadi mengembalikan pengharapan baru bagi murid-murid yang selama ini sudah hilang, hopeless, hilang pengharapan. Nah, coba saudara lihat Yohanes 21 tadi, ayat 1, saya baca secara cepat aja supaya saudara mengerti cerita ini. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Saudara, waktu murid-murid dipanggil, dalam keadaan bagaimana? Di pantai juga gagal. Sekarang mereka mengalami kegagalan hari pengharapan Yesus nampakkan diri. Ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dan Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri pantai. Akan tapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus pada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus pada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi. Kenapa? Karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata pada Petrus, itu Tuhan.
Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta. Berapa meter nih? Kali aja 200 kali 45 cm, jadikan ke meter tuh. Ya, 200 hasta saja, dan mereka apa? Menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan roti. Siapa yang menyiapkan ini? Tuhan Yesus. Kata Yesus pada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh dengan ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sesungguhnya dan sesungguh pun sebanyak itu jala itu apa? Kata Yesus pada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya. Wih, itu saking rasa takjub, rasa tegang, rasa apa kan? Siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Yang ketiga, kita lihat apa dampaknya penampakan Yesus bagi murid. Mengembalikan pengharapan, iman mereka, ya kan, yang selama ini sudah apa? Sudah hilang. Kan kecewa. Selama ini ikut Yesus 3,5 tahun, saudara bayangkan mereka ikut Yesus yang mereka cuma lihat, saksikan Yesus melakukan pekerjaan yang besar, pekerjaan dahsyat yang luar biasa. Di mana ada Yesus itu ada murid-murid. Tiba-tiba sekarang mereka cuma lihat Yesus sudah mati, diturunkan dari salib, dikuburkan. Saya mau tanya, perasaan kosong ada terjadi enggak? Hopeless, hilang pengharapan terjadi enggak? Yesus tahu. Akhirnya udah iseng-iseng ke laut. Petrus bilang, ya udahlah, gue mau kembali jadi nelayan. Sudah 3,5 tahun ditinggalkan, jalannya sudah mungkin sudah digantung, mungkin sudah penuh debu, ya kan. Akhirnya teman-temannya bilang, gue juga ikut. Emang Petrus ini luar biasa loh. Dia tuh menjadi pemimpin, ya kan. Provokator juga itu misalnya kan. Akhirnya mereka pergi, tapi selama semalam-malam tangkap ikan, gagal. Peristiwanya persis waktu peristiwa panggilan pertama datang, Lukas pasal 5. Ya kan? Lukas pasal 5 mereka mengalami panggilan dalam kegagalan waktu menangkap ikan. Lukas pasal 5 itu kan. Semalam-malaman dapat, lalu Yesus datang pinjam perahu mulai mengajar. Waktu mereka mengajar pasti murid-murid termasuk Petrus khususnya mendengar firman. Selesai itu Yesus bilang sama Simon, Simon sekarang kamu naik perahu, tolak agak sedikit ke tengah, tebarkan jala. Dia bilang sudah semalaman kami baru tangkap gak dapat apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya aku lakukan. Begitu mereka tebarkan jala, ikan begitu banyak sampai jala mulai koyak. Mereka harus bagi kepada perahu-perahu yang lain. Akhirnya ayat ke-11. Dari Lukas 5, Yesus bilang ikut gua loh, ditinggalkan semua ikan, ikut Yesus. Kenapa? Pengharapan mereka kepada Yesus luar biasa. Tapi pada akhirnya setelah disalibkan, gak berbuat apa-apa. Hilang pengharapan, iman mulai terjun payung. Akhirnya udah balik lagi yuk kepada pekerjaan yang lama yang sudah ditinggalkan 3,5 tahun. Dan Yesus tahu itu. Akhirnya apa? Di tengah kegagalan itu, Yesus menampakkan diri. Amin. Ini lihat ayat 3, kalau saudara lihat. Kata Simon Petrus pada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak apa? Tidak menangkap apa-apa, lihat. Yesus tahu mereka sedang mengalami hal-hal kekecewaan, hilang pengharapan, imannya mulai hancur gara-gara apa? Peristiwa kematian Yesus disalibkan itu sampai dikuburkan. Akhirnya ketiga kalinya Yesus menampakkan diri supaya apa? Pengharapannya terbit kembali. Amin. Itu Yesuslah lakukan. Dan bukan sampai di situ saja. Setelah peristiwa itu, Yesus membuat satu komitmen baru kepada murid-murid. Apa istilahnya? Recommitment ya.
Jadi dikembalikan komitmen baru. Coba saudara lihat di ayat 15 itu sampai ayat 17. Ini kan setelah peristiwa itu. Mereka akhirnya takjub, tegang, menyaksikan ternyata ini Yesus sudah menyiapkan seluruh makanan. Mereka sampai di pantai, mereka lihat tuh api sudah tersedia. Ya kan? Ikan sudah tersedia. Lalu Yesus bilang, bawa beberapa ekor sini. Jadi saat itu mereka bahkan ikan bakar. Yesus yang menservis mereka, Yesus yang melayani mereka. Dahsyat saudara. Saya waktu baca ini saya takjub saudara. Makanya kalau baca firman Tuhan tuh renungkan sampai menjadi rema dalam kehidupan kita. Nah setelah selesai itu, perhatikan ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus kan pagi itu, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apa jawab Petrus kepadanya? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan kedua yang sama. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan yang sama yang ketiga. Kata Yesus padanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus padanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa timbul pertanyaan ini 3 kali? Yesus ingin membuat satu komitmen baru supaya kasih Simon Petrus itu tetap seperti pada masa lalu pada Yesus lewat penampakannya. Amin. Karena apa? Pengharapan hilang saudara. Mereka kehilangan pengharapan, rasa kecewa. 3,5 tahun hanya begitu, ternyata Yesus di akhirnya hanya seperti itu. Sekarang kita baca, kita mengerti ceritanya. Coba posisikan saat itu seandainya itulah kita. Yang selama ini kita jagokan ya kan. Total tuh kita lihat jagoan kita ya. Saya ingat kalau dulu, zaman dulu tuh nonton di masih bioskop Permai. Terus ada Lido itu masih misbar tanpa atap. Wah, itu kan masih film besar itu kan. Habis ganti roll, lampu nyala, kacang, permen, ya kan? Yang mudah-mudah nggak tahu cerita itu. Rokok ya kan? Nanti tunggu 10 menit, truk, roll kedua putar. Itu kalau film-film yang ada jagoannya kan, begitu jagoannya, tepuk tangan. Bayang nonton biasa tepuk tangan. Di 21 ada nggak gitu sekarang? Ya kan? Pokok nyambung terus ya kan, sampai selesai kan? Pokoknya yang ketawa-ketawa tuh pengalaman semua itu. Apalagi di bioskop Lido, duduknya didolkan gitu kan. Jadi kalau hujan pakai payung. Yang lumayan Permai, yang jadi Ramayana tuh sekarang kan. Itu. Tapi ya itu, habis selesai nggak tahu mungkin 45 menit atau berapa gitu, lampu nyala, habis roll pertama kan, ganti roll kan sekitar 10-an menit, pasang lagi kan. Tiba-tiba keluar, rokok, kacang. Lu kayak naik kereta ekonomi zaman dulu kan. Kalau bioskop itu udah sedia payung untuk hujan. Nah saudara bisa ngebayangkan lah bagaimana hilang pengharapan murid-murid pada saat itu. Ya kan? Tapi Yesus akhirnya, kalau sekarang kita enak, kita sudah tahu ceritanya. Bayangkanlah kalau posisi kita seperti itu. Kumpul, tutup pintu, rasa takut. Akhirnya hilang pengharapan, ngapain lagi kalau kayak begini akhirnya. Ya kan, jagoan yang dianggap itu kan. Kalau bioskop tepuk tangan tadi kan, jagoannya kan, lagi perang ya kan. Misalnya Bekelai, menang pertama biasa jagoan tuh kalah dulu. Ya kan.
Nah ini buat mereka menang dulu, baru kalah, ya kan? Kecewa berat lah. Itu sebabnya Yesus menampakkan diri. Dia tahu murid-muridnya kehilangan pengharapan lewat peristiwa kematian itu. Dia menampakkan diri untuk apa? Membangun iman dan pengharapan mereka. Amin. Dan sejak setelah itu diikatkan perjanjian baru, satu komitmen baru. Apa engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Kedua kali, apa engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. Begitu 3 kali, apa kau udah gak tahan, dia sedih. Mungkin air mata mulai mengalir. Engkau tahu isi hatiku Tuhan. Dan akhirnya inilah persiapan terus. Sampai akhirnya Petrus mati dengan cara disalibkan kepala di bawah. Tidak ada yang gentar sedikit pun. Kenapa? Iman pengharapannya tidak tergoyahkan. Jadi dampak penampakan Yesus itu memulihkan ini. Amin. Jadi hari ini saudara, hari ini kita harus mengalami itu. Harus apa? Kita harus memiliki pengharapannya. Setiap hari kita harus mengalami pendampakan apa? Penampakan Yesus. Lewat apa? Firman dan rohnya. Saudara tidak akan pernah kuat tanpa firman. Saya mau ingatkan kembali lagi. Tanpa firman saudara tidak akan kuat. Tanpa roh Tuhan yang bekerja dalam hatimu, dalam hidup saudara, saudara tidak akan kuat. Kita hidup ini hanya karena firman dan roh. Dia menampakkan diri hanya lewat ini. Mau tahu tentang siapa dia? Inilah bergaul dengan ini. Dan dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Galatia 5 ayat 25. Kalau hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus, hendaklah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Pasti kuat. Amin. Kita akan alami itu. Amin. Nah inilah makna daripada apa? Penampakan Yesus bagi murid-murid, bagi gereja Tuhan, bagi kita semua pada hari ini. Apa maknanya? Selama 40 hari untuk membuktikan dialah Tuhan yang hidup, yang telah apa? Mengalahkan maut atas tuntutan hukum Taurat. Jadi Allah kita yang kita kenal dalam Yesus itu sudah menggenapi semua tuntutan hukum Taurat. Jadi sekarang kita percaya dia untuk diselamatkan, bukan perbuatan baik. Tapi kita diselamatkan dulu, setelah kita selamat baru kita terus berbuat baik. Amin. Jadi kita bukan berbuat baik untuk selamat, tapi karena sudah selamat, aku berbuat baik. Amin. Yang kedua, untuk menghalaukan rasa takut, rasa khawatir dalam hidup ini. Amin. Kita bisa takut, bisa khawatir setiap hari, tapi ingatlah, Yesus sudah mengalahkan di atas kayu salib. Dia sudah menampakkan diri. Jangan takut, jangan khawatir. Bahkan bukan hanya itu, dia katakan, Shalom, damai sejahtera aku berikan bagimu, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, dan apa yang aku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Jadi kita bisa menghadapi masalah yang sama enggak? Orang dunia menghadapi masalah yang sama dengan kita? Sama. Tapi yang membedakan, kita memiliki apa? Rasa damai dan sukacita. Makanya orang Kristen dalam keadaan apapun bisa memuji Tuhan. Rasul Paulus dipenjara berulang-ulang. Dalam Kisah Rasul 16 baca itu. Setelah dipenjara ngapain? Stres, nangis, putus asa, kecewa, memuji Tuhan. Mujizat terjadi enggak? Ya. Karena apa? Ada damai sejahtera dan sukacita Tuhan melampaui akal pikiran manusia. Kata apa? Kata firman Tuhan, menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Itu dialami. Itu makna penampakan yang kedua yang Yesus lakukan. Yang ketiga apa? Mengembalikan pengharapan yang baru. Sehingga iman kita tetap memiliki pengharapan itu. Amin. Dia mengembalikan itu. Dan akhirnya dia bilang, apa engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Dia membuat satu pembaharuan, komitmen tentang apa? Perjanjian itu dengan Tuhan. Amin. Nah saya harap hari ini kita semua alami itu. Amin. Jadi setelah Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, tidak langsung naik ke surga menampakkan diri. 40 hari, karena 40 hari itu merupakan pemurnian dan apa tadi saya bilang? Pemurnian dan apa? Pemurnian dan pengujian, pemurnian dan pembaharuan ya. Itu makna daripada apa?
40 hari ya, pengujian, pemurnian, dan pembaharuan. Setiap hari kita pasti akan hadapi itu. Karena Tuhan ingin memurnikan kita, Tuhan ingin supaya kita lebih hari mengalami pembaruan, pembentukan terus menjadi sempurna seperti ya. Hendaklah engkau sempurna, seperti Bapa di surga adalah sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.